Hari yang menegangkan bagi Amira tiba. Hari di mana dirinya akan melepaskan masa lajangnya dengan seorang laki-laki yang sama sekali tidak pernah dia sangka-sangka. Seorang laki-laki yang mungkin akan mengubah kehidupannya yang tenang dan damai menjadi penuh dengan lika-liku. Berkali-kali Amira menghela nafas panjang untuk menenangkan dirinya yang tiba-tiba menjadi gusar. Benarkah keputusan yang aku ambil kali ini? Batin Amira tiba-tiba menjadi bimbang. Amira. Seorang laki-laki yang tidak mudah lagi memanggil namanya. Dia adalah Hari Atmaja, ayah Amira. Amira yang terpanggil segera membalik tubuhnya dan mendapati ayahnya kini sedang duduk di kursi roda yang baru saja didorong oleh seorang pelayan di rumah Tony. Terima kasih Mbak, ucap Amira sambil mengangguk pada seorang pelayan perempuan yang baru saja mengantar ayahnya ke kamar miliknya. Sekaligus tanda pada pelayan itu untuk dipersilahkan pergi. Amira kini memang tengah ada di sebuah kamar seorang diri setelah dirinya selesai dirias. Kamu sangat cantik, nak, puji Hari pada putrinya. Amira tersenyum manis memandang wajah ayahnya yang terlihat bahagia, tetapi juga menyimpan kesedihan. Amira tahu, pasti ayahnya sangat terkejut dengan pernikahan mendadak yang akan dilakukan oleh putrinya. Terima kasih, iya. Maaf, Amira pasti membuat ayah bingung dengan semua ini. Tanya Amira pada ayahnya yang segera dijawab dengan anggukan kepala. Bagaimana tidak bingung, kemarin malam tiba-tiba Amira mengatakan pada ayahnya jika pagi ini dia akan menikah. Sebelumnya Amira sama sekali tidak pernah menunjukkan kedekatannya dengan seorang laki-laki manapun, dan mendadak dia akan menikah. Siapa yang tidak terkejut dengan hal itu? Meskipun Amira sudah memberikan alasan dusta pada ayahnya, bahwa pernikahan yang akan Amira laksanakan sebenarnya sudah dia rencanakan jauh-jauh hari dengan orang yang dia cintai. Tentu saja Amira terpaksa membohongi Hari, karena dia tahu ayahnya tidak akan pernah mengizinkan anaknya menjual diri, hanya untuk kesembuhan dirinya. Hari pun tidak banyak bertanya tentang keputusan Amira dan menganggap apa yang sudah diputuskan oleh Amira adalah sebuah kebaikan untuk anaknya. Belum habis rasa bingungnya dengan kabar mendadak yang disampaikan oleh anaknya kemarin malam, Hari kembali dikejutkan dengan serombongan orang berpakaian hitam-hitam yang pagi ini menjemput dirinya juga Amira di rumah mereka, lalu membawa mereka ke sebuah rumah yang sangat megah. Ayah percaya ya, sama Amira. Amira melakukan semua ini untuk kebaikan kita semua, ucap Amira lagi meyakinkan ayahnya untuk memberikan restu pada pernikahannya. Hari kembali mengangguk. Nak, apakah kamu bahagia dengan rencana pernikahan yang akan kamu lakukan ini? Tanya Hari tiba-tiba. Bagaimanapun instingnya sebagai seorang ayah bisa mencium suatu keterpaksaan yang sedang ditutupi oleh anaknya. Sejenak Amira tertegun menatap ayahnya dengan tatapan sayu. Sesungguhnya hatinya memang merasa tidak baik-baik saja. Namun, Amira segera menerbitkan senyuman cerianya untuk menyamarkan segala perasaan yang sedang berkecamuk di hatinya. Amira bahagia, iya. Perempuan mana yang tidak merasa bahagia saat akan melepas masa lajangnya? Jawab Amira. Tentu saja aku, sahut Amira dalam hatinya menjawab pertanyaannya sendiri. Syukurlah jika kamu merasa bahagia. Ayah ingin kamu selalu bahagia dimanapun kamu berada, nak. Amin. Doakan Amira ya, iya. Hanya doa yang bisa memberikan keajaiban bagi Amira. Maaf mengganggu obrolan kalian, tapi acara akan segera dimulai. Amira, bisakah kamu keluar untuk memulai acaranya? Natasha tiba-tiba masuk menginterupsi percakapan yang sedang terjadi di antara anak dan ayah itu. Amira segera keluar sambil mendorong kursi roda milik ayahnya. Lihatlah, nak. Kamu begitu cantik, puji Natasha saat melihat calon menantunya keluar dari kamar. Kemudian salah satu pelayan dengan siap menggantikan Amira mendorong kursi roda milik Hari dan berjalan mengikuti Natasha juga Amira menuju ke tempat di mana akan diadakan ijab kabul. Terlihat Nicholas sudah duduk di hadapan seorang penghulu.
Di sana juga ada Tony yang terperangah menilai tampilannya calon menantunya yang sangat berbeda dari sebelumnya. Berbeda dengan Nico yang sama sekali tidak melirik sedikit pun pada Amira yang kini duduk di sebelahnya. Tahapan Nico lurus ke arah depan dan sesekali menunduk mengutuk dirinya yang terjebak dalam situasi yang sangat tidak dia inginkan. Saya terima nikah dan kawinnya Amira Atmaja binti Hari Atmaja dengan masa kawin tersebut dibayar tunai, ucap Nico mengikrarkan ijab kabul atas Amira. Sah, sah, sah. Semua tamu undangan yang menghadiri proses pernikahan tersebut ikut bahagia menyaksikan ikrar yang disampaikan oleh Nicholas dengan lancar tanpa pengulangan. Silakan Amira mencium tangan suamimu sebagai simbol bakti dan silakan Nicholas mencium kening istrinya sebagai simbol kasih sayang, ujar penghulu memerintahkan keduanya. Nicholas menoleh ke arah Amira yang berada di sisinya. Keduanya sejenak saling mengunci tatapan satu sama lain. Terlihat dengan jelas tatapan Nicholas yang terlihat terkesima dengan penampilan Amira. Apakah ini wanita yang tadi malam aku caci maki? Kenapa dia terlihat sangat berbeda dengan sebelumnya? Bagi Nicholas, tentu saja berbeda. Hari ini Amira dirias begitu cantik oleh seorang make-up artis yang mumpuni. Sedangkan tadi malam, Amira memoles wajahnya sendiri dengan skill ala kadarnya. Membuat alis yang paripurna saja dia tidak bisa, alisnya bahkan lebih mirip seperti kaki seribu yang menempel di dahinya. Ditambah balutan kebaya putih yang menampilkan badan ramping Amira. Meskipun badannya masih sama-sama kurus seperti kemarin malam, namun kali ini sedikit ada tonjolkan di bagian dadanya. Mungkin efek bra yang dikenakan. Tentu saja Amira tidak akan mungkin bisa berisi hanya dalam semalam, bukan? Meskipun semua yang melekat di tubuh Amira adalah semu dan akibat keajaiban make-up, tapi sejenak bisa menyihir pandangan Nicholas untuk beberapa detik. Rambut Amira pun tertata lebih rapi, tidak seperti semalam yang hanya digerai dengan tatanan acak, sehingga banyak anak rambut di sana-sini yang mencuat keluar, mengganggu pandangan mata yang melihat. Nicholas segera tersadar dari lamunannya sesaat setelah Amira mengecup punggung tangannya. Nicholas pun mengerjapkan matanya, lalu dia mengikuti instruksi dari penghulu untuk mengecup kening Amira dengan kilat. Acara ijab kabul dilanjutkan dengan resepsi yang diadakan di halaman rumah Tony yang cukup luas. Memang tidak banyak yang diundang dalam acara tersebut, hanya keluarga besar Oscar dan tidak lupa beberapa reporter yang ditugaskan meliput acara ini guna menyebarluaskan kabar pernikahan Nicholas dan melenyapkan rumor tentang kepribadian Nicholas yang gay. Hai, Ton. Aku harap pernikahan ini bukan sebuah topeng untuk menutupi tingkah buruk anakmu. Ucap sinis Louis Elliot, sepupu Tony Oscar. Tentu saja ini adalah pernikahan sungguhan, bukankah kamu baru saja menyaksikan anakku mengikrarkan janji suci pada istrinya dengan penuh cinta? Jawab Tony tak kalah ketus. Hubungan Tony dan Louis memang menjadi tidak baik sejak rencana perjodohan antara Nicholas dengan Clarissa, anak Louis, berantakan dan membuat keluarga Louis merasa terhina karena penolakan Nicholas. Saat itu, Nicholas terang-terangan menolak Clarissa yang menyatakan cinta padanya. Dan menggakui pada Clarissa, jika dirinya tidak bisa menjalin hubungan dengan Clarissa, karena tidak tertarik pada seorang wanita manapun. Sejak saat itu rumor tentang penyimpangan yang terjadi pada Nicholas Oscar tersebar luas hingga banyak media yang memberitakannya. Ya, aku harap istri Nicholas benar-benar tabah mendampingi Nicholas yang mungkin akan pernah menyentuh istrinya dan lebih memilih berhubungan dengan kekasih prianya, cicit Louis mengejek Tony. Tony hanya mendengus kasar untuk mengungkapkan kekesalan yang dia rasakan. Meskipun dia sangat ingin menyumpal mulut menyengat Louis dengan bogeman mentah. Rasanya sangat tidak pantas untuk membalas cibiran yang dia lakukan oleh Louis mengingat acara masih berlangsung dan masih banyak tamu di sana. Tony tidak ingin merusak acaranya sendiri. Terpaksa Tony membiarkan Louis pergi begitu saja melewati dirinya dengan tawa kemenangan. Papa, lihatlah. Sekarang Nico menikah dengan seorang wanita.
Aku yakin dulu dia mengaku gay, hanya sebagai alasan untuk menolakku. Ujar Clarissa yang saat ini juga ikut menghadiri acara pernikahan Nicholas. Tenanglah, nak. Aku yakin pernikahan ini hanyalah sandiwara untuk menutupi aib keluarga mereka, sahut Louis menenangkan anaknya yang tampak kecewa dengan pernikahan Nicholas. Tapi semua ini terlihat begitu nyata, Pah. Aku sungguh kesal bisa dikalahkan oleh seorang wanita biasa seperti Amira. Keluh Clarissa jengkel. Kamu akan mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik dari Nicholas, percayalah. Louis kembali menghibur anaknya. Tapi aku menginginkan Nicholas, Pah. Clarissa merasa kesal dengan ayahnya yang sama sekali tidak memihak pada keputusannya. Memilih pergi dari hadapan ayahnya. Louis hanya menggelengkan kepalanya melihat anaknya masih bersikukuh dengan pilihannya. Clarissa mendekati Nicholas yang tampak sedang berbicara dengan kolega ayahnya. Melihat Clarissa mendekati Nicholas, kolega-kolega Tony tampak paham dan segera pergi meninggalkan Nicholas. Memberikan kesempatan pada Clarissa untuk berbicara intensif dengan Nicholas. Selamat Nico untuk pernikahan kalian. Aku kira kamu tidak akan pernah menikah dengan seorang perempuan, tapi kenyataannya hari ini kamu menikah dengan seorang perempuan. Semakin menguatkan keyakinanku, jika penggakuanmu dulu hanya alasan untuk menolakku. Tapi kenapa kamu harus memilih seorang wanita seperti Amira yang jelas-jelas levelnya di bawahku? Apakah memang seleramu seburuk itu? Ujar Clarissa merasa tidak terima jika hari ini Nico, laki-laki yang dia cintai menikah dengan perempuan selain dirinya. Nicholas hanya menyeringai menanggapi perkataan Clarissa. Nicholas memang menolak cinta Clarissa saat itu, bukan hanya karena dia tidak tertarik pada wanita. Tetapi melihat sikap Clarissa yang agresif dan tidak tahu malu pada seorang laki-laki, membuat Clarissa terlihat seperti wanita murahan di mata Nicholas. Seleraku adalah urusanku, bukan urusanmu. Pergilah. Cari laki-laki lain yang mau membelaimu. Ujar Nico sambil berlalu meninggalkan Clarissa yang belum puas berbicara dengan Nico. Sial. Kenapa dia begitu dingin dan sulit untuk ditaklukkan? Membuatku semakin tertantang untuk meluluhkannya. Gumam Clarissa sambil menatap tajam bayangan Nico yang semakin mengecil di matanya. Sementara di sudut lain di halaman rumah Tony, Amira tengah mengobrol cukup hangat dengan Natasha juga Hari. Amira adalah seorang yang baik, Bu. Sejak kecil dia sama sekali tidak pernah merepotkan orang tuanya, justru kini ayahnya lah yang merepotkan dirinya, ujar Hari menceritakan tentang anaknya pada Natasha. Amira hanya tersipu malu melihat dirinya sedang menjadi topik pembicaraan antar ayahnya dan wanita yang kini menjadi mertuanya. Begitu juga dengan Natasha yang menatap bangga pada pertemuan yang berhasil menyelamatkan aib keluarganya itu. Ya, Amira memang anak yang baik, Pak. Terlihat saat pertama kali kami bertemu, dia sangat sopan dan ramah, kata Natasha mengiyakan pendapat Hari tentang anaknya. Saya berharap Amira mendapatkan keluarga baru yang juga mengasihinya, Bu. Suami yang menyayanginya dan memperlakukannya dengan baik selayaknya seorang istri, harap Hari. Saya pastikan anak saya akan memperlakukan Amira dengan sangat baik dan menjadikannya ratu dalam pernikahannya nanti, janji Natasha penuh dengan keyakinan. Amira yang mendengar mertuanya mengatakan hal yang mustahil pada ayahnya hanya bisa tersenyum kecut, mengingat bagaimana sikap dan perlakuan Nicholas padanya. Bagaimana mungkin dia menjadikan aku seorang ratu, bahkan di awal pertemuan saja dia sudah terlihat seperti penjajah yang semena-mena pada budaknya. Dan, ya, akulah budak itu. Gerutu Amira dalam hati dengan ditutupi senyuman manis di hadapan ibu mertua dan ayahnya. Acara pernikahan yang diadakan sejak pagi hingga menjelang malam membuat semua orang di rumah Tony merasa sangat kelelahan. Tak terkecuali dengan Nicholas yang kini tengah berada di kamar miliknya, meninggalkan orang-orang yang tampak masih sibuk bercengkrama satu sama lain. Hari ini sangat melelahkan.
Ujar Nicholas masuk ke dalam kamar miliknya dan mendapati ranjangnya sudah dipenuhi dengan banyak bunga-bunga. Kamar ini memang sengaja dihias sebagai kamar pengantin, sehingga banyak bunga bertaburan di atas ranjang. Apa-apaan semua ini? Siapa yang membuat kamarku menjadi kotor? Dengan kasar Nicholas menyibak selimut, membuat bunga-bunga yang menghiasi ranjang seketika berhamburan di bawah lantai. Nicholas segera melepaskan sepatu juga jas yang dia kenakan, melemparkannya begitu saja hingga jatuh di atas sofa yang berada di kamar tersebut. Kemudian merebahkan tubuhnya di ranjang dengan sprei putih polos sambil merentangkan tangannya, membuat otot-otot di punggungnya yang kaku kini terasa lebih rileks. Der, der, der. Ponsel miliknya berbunyi lagi. Sepanjang acara pernikahan, ponsel milik Nicholas memang berbunyi. Namun, dia sengaja mengabaikannya, karena hari ini dia terlalu sibuk untuk mengangkat telepon, mengingat banyak sekali tamu yang harus dia ajak berbincang tadi. Bukan karena dia ingin terlihat bahagia dengan pernikahan, tetapi Nicholas hanya ingin memanfaatkan situasi untuk menjalin kedekatan dengan kolega ayahnya. Karena dia tahu wibawanya belum terbentuk sempurna seperti ayahnya yang begitu dihormati oleh seluruh pebisnis di seantero Asia. "Halo," Nicholas menyapa. "Jadi kamu pergi ke Indonesia untuk menikah dan meninggalkan aku begitu saja?" teriak seseorang dari seberang teleponnya. "Tenanglah, semua tidak seperti yang kamu kira. Aku masih bersamamu," ujar Nicholas berusaha menenangkan kekasihnya. "Apa maksud perkataanmu? Pernikahan ini adalah keinginan papaku. Aku sama sekali tidak menginginkannya. Benarkah? Kamu masih denganku, bukan?" Sahut kekasih Nicholas mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nicholas. "Tentu saja. Baiklah kalau begitu, aku akan terbang ke Indonesia, aku ingin menemuimu dan tinggal bersamamu di sana." Rengek kekasih Nicholas. "Kamu ingin dibunuh oleh papaku. Dia tidak akan segan-segan menyuruh orang untuk membunuhmu, jika mengetahui kamu masih mendekatiku," tolak Nicholas tegas. Tentu saja Nicholas tahu risiko yang akan dialami oleh kekasihnya, jika ayahnya sampai menemukan keberadaan Brandon, kekasih pria yang selama ini dikencaninya di Singapura. Bahkan Nicholas menyetujui kembali ke Indonesia pun, karena ayahnya mengancam akan membunuh Brandon, jika dia tidak mau kembali ke Indonesia. Tony berjanji akan membiarkan Brandon tetap hidup selama Brandon tidak menampakkan batang hidungnya di dekat Nicholas. Tentu saja Nicholas tahu jika ancaman Tony tidak main-main. Tony punya banyak orang yang bisa membunuh Brandon tanpa diketahui oleh siapapun. Tony memiliki kuasa untuk melakukan hal sekecil itu. "Aku hanya takut kamu akan tertarik dengan wanita itu. Dia terlihat sangat cantik di televisi." Rengek Brandon lagi. "Semua itu tidak akan terjadi, Beb, aku sangat menyayangimu. Lagi pula aku tidak tertarik sedikit pun pada perempuan yang bahkan mirip papan selancar." Datar. Nicholas terus meyakinkan kekasihnya. "Baiklah, aku pegang janjimu. I love you." Sambungan terputus, Nicholas kembali memejamkan matanya untuk sekedar melepaskan kepenatan sebelum dia menyalin bajunya dan benar-benar beristirahat tidur.